Bapak Ibu pejabat dari DAPNB yang hadir pada pagi hari ini, yang kami hormati Direksi PT Mekar Prana Indah PT MPI, Bapak Beni Siswanto selaku Komisaris, Bapak Puji Atmoko selaku Direktur Utama, Bapak Doni Sesotiwadi selaku Direktur Operasional, dan Bapak Ibu para pejabat PT MPI yang hadir dalam acara ini. Yang kami hormati pengurus PT Binakarsa Swadaya, Bapak Nirwansa selaku Komisaris, Bapak Bambang Sukariputra selaku Direktur Utama, Bapak Witugas Walianto selaku Direktur, dan Bapak Ibu pejabat dan karyawan PT Binakarsa Swadaya. Pertama-tama patutlah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena hanya atas kasih karunia pada hari ini kita dapat hadir dan berkumpul di tempat ini untuk melakukan acara penandatanganan surat perjanjian kerjasama pemasaran gedung Menara Binakarsa antara PT Binakarsa Swadaya dengan PT Mekar Prana Indah, dan sekaligus dalam saat yang berbahagia ini juga kita masih dalam acara suasana Idul Fitri 14 pengurus PT Binakarsa Swadaya serta Bapak Ibu yang telah berkenan hadir dalam acara ini. Sebelum kita masuk dalam acara yang berbahagia ini dan bersejarah, kami akan bacakan susunan acara pada saat ini, yaitu susunan acara penandatanganan surat perjanjian kerjasama pemasaran gedung Menara Binakarsa antara PT Binakarsa Swadaya dengan PT Mekar Prana Indah, dan sekaligus acara halal bihalal. Adapun acara sebagai berikut: yang pertama pada saat kita sudah membuka, yang kedua nanti sambutan pertama mewakili pengurus ataupun direksi PT Binakarsa Swadaya akan disampaikan oleh Bapak Bambang Sukariputra selaku Direktur Utama PT Binakarsa Swadaya, dan mewakili direksi PT Mekar Prana Indah oleh Bapak Puji Atmoko selaku Direktur Utama. Acara ketiga adalah penandatanganan surat perjanjian kerjasama yang akan dilakukan oleh Bapak Puji Atmoko mewakili PT MPI selaku Direktur Utama, dan Bapak Bambang Sukariputra mewakili PT Binakarsa Swadaya selaku Direktur Utama, dan nanti disaksikan mewakili PT MPI oleh Bapak Beni Siswanto selaku Komisaris, dan mewakili PT Binakarsa Swadaya Bapak Nirwansa selaku Komisaris. Selanjutnya acara yang keempat, sambutan dan arahan dari Direktur Utama DAPNB. Kami mohon nanti dengan hormat Bapak Budianto. Yang kelima, pembacaan doa oleh Bapak Purwanto Hadi Saputro. Dan yang keenam, kita akan foto bersama. Dan yang terakhir, kita akan melaksanakan kegiatan ramah tamah. Kami telah menyiapkan jamuan santap siang bersama. Demikian Bapak Ibu, seluruh rangkaian kegiatan kita pada hari ini. Baiklah, kita akan masuk dalam acara. Segenap pengurus DAPNB, Bapak Budianto, Pak Wiwi, dan Bu Paudia. Yang saya hormati juga pengurus dari PT Mekar Prana Indah, Pak Puji Atmoko, Pak Beni, dan Pak Doni. Juga tim ada di sini, ada Pak Ari, Pak Pram juga dari MPI.
Kemudian juga yang saya hormati Pak Nirwansyah dan Pak Dwi, teman-teman ini karyawati dari BKS yang kami banggakan. Pertama-tama puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat ilahi, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya, terutama rahmat kesehatan dengan kondisi yang sehat walafiat. Yang kedua, tentunya kami segenap pengurus dan karyawan BKS mengucapkan selamat datang kepada pengurus Dapendi, meskipun sudah sering kesini tapi sudah lama tidak kesini juga. Jadi hari ini merupakan kebahagiaan kami juga. Kemudian juga selamat datang juga kepada pengurus MPI dan tim. Memang kalau yang sering kesini Pak Doni saja. Pak Pujiatmoko kebetulan baru pertama, Pak Beni juga baru pertama. Saya merasa bangga saya bisa memamerkan bahwa ternyata pensiunan itu punya gedung yang megah seperti ini. Gedung ini 18 lantai, tapi sebetulnya lantainya itu cuma 14. Jadi karena kita tidak memakai lantai 13 dan lain sebagainya, angka-angka yang katanya keramat, sehingga nomornya itu sampai lantai 18, tapi kenyataannya sebetulnya cuma 14 lantai. Tentunya kami sangat berbangga karena pada siang hari ini kami bisa mengumpulkan bapak-bapak kita yang notabene orang-orang yang sibuk bisa bertemu di tempat ini. Kita santai ngobrol. Mudah-mudahan pertemuan pada pagi hari ini membawa berkah, sehingga membawa kemajuan bagi PKS dan juga bagi MPI. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, sehingga kita bisa dipertemukan kembali dengan Ramadan maupun Idul Fitri di masa yang akan datang. Dan juga semoga amal ibadah Bapak Ibu sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami juga mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kenapa ruangannya seperti ini. Kami terus terang ya punyanya cuma satu lantai ini. Kalau di atas itu ada yang kosong tapi tidak layak untuk dipakai karena masih kondisinya masih bare ya, jadi masih karpet juga belum dipasang dan lain sebagainya, dan itu nanti untuk tenan-tenan yang akan datang. Kalau kami punya ruang meeting tapi terlalu sempit, sehingga kami mohon maaf ya, ruangan yang kita sediakan seperti menandatangani suatu perjanjian kerjasama untuk memasarkan gedung Menara Binakarsa. Perjanjian ini sebetulnya hanya seremonial yang pertama saja. Tapi kalau perjanjian dengan MPI sebetulnya sudah ratusan yang kita tanda tangani. Dan yang paling besar saat ini kita tanda tangani adalah perjanjian untuk penyediaan tos pengamanan gedung Menara Bidakara 1 dan 2. Dan yang kedua adalah perjanjian mengenai pengelolaan perparkiran gedung Bidakara. Jadi ini hanya bagian kecil saja dari perjanjian kerjasama yang sudah kita lakukan dengan PT Mekar Prana Indah. Dan saya laporkan kepada Pak Budianto, Pak Wiwi dan Bu Fautia, juga kepada Pak Pujiatmoko, Pak Beni dan Pak Doni, bahwa selama ini perjanjian yang kita lakukan, kerjasama yang kita lakukan dengan MPI, alhamdulillah berhasil menerapkan strategi pemasaran yang tepat, sehingga berhasil di dalam melakukan kerjasama ini. Jadi sekali lagi
kemarin bahwa terima kasih Pak, konsep perjanjiannya sebetulnya datang dari Pak Puji dan Pak Doni, terima kasih. Dan karena yang datang itu dari guru saya Pak Puji, jadi Pak Puji ini kan satu guru satu ilmu dengan saya, sama-sama orang hukum, sama-sama beliau kakak kelas saya. Kemudian cuman pada waktu di BI lebih banyak Pak Puji ini dipindah-pindah ya. Jadi secara hukum kami yakin bahwa perjanjian ini saling menguntungkan dan didasarkan kepada etika bisnis yang berlaku. Kemudian kami juga sampaikan kepada pengurus Dapenbi dan juga pengurus MPI bahwa ke depan Pak, kami sesama anak-anak usaha dari induknya BI itu akan selalu melakukan kolaborasi dan sinergi. Kami sangat prihatin sebetulnya melihat kondisi saat ini, bahwa di BI itu ada ribuan proyek, tetapi yang sangat disayangkan itu adalah anak-anak usaha BI itu hanya sebagai penonton saja, termasuk BKS, termasuk FMI, termasuk Bikasoda. Kenapa kok jadi penonton saja? Ternyata yang okupansi terhadap proyek-proyek itu justru kelompok Mandiri, kelompok Telkom. Karena kita dari sisi persyaratan administrasi saja sudah kalah. Nah, sehingga kami membentuk suatu kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan, anak-anak perusahaan. Dan secara rutin kami melakukan pertemuan-pertemuan. Dan saya laporkan juga besok pagi bertempat di sini saya ada rapat dengan FMI, dengan Bikasoga dan teman-teman yang lain. Saya mau mengundang Pak Doni, kelihatannya kelasnya kok agak beda ini. Kelasnya ini kelas menengah ke bawah. Kalau Pak Puji, Pak Doni, Pak Beni ini udah kelasnya yang agak atas. Jadi makanya kalau saya dengan Pak Doni dengan Pak Puji saya sowan sendiri, gitu. Saya sowan sendiri. Tapi kalau dengan ini besok jam 10 di sini kami lakukan. Ini salah satu bentuk kami, Pak. Bagaimana kami supaya bisa bertahan. Kerjasama yang kata Pak Bambang sudah ratusan kali ya. Di tahun 2022 ini, di tahun 2022 ini kerjasama dengan BKS, terutama kerjasama outsourcing jasa pengamanan dan keamanan komplek Bidakara, nilainya 9 miliar 82 juta. Agak sedikit turun Pak, karena ada pengurangan Pak. Kemudian outsourcing jasa perparkiran 2,9 miliar, dan kerjasama pekerjaan sivil ya, renovasi ruang persewaan perkantoran ada sekitar 368 juta. Nilainya ke depan agak turun Pak, memang ada upaya untuk penghematan. Jadi tadi masalah perparkiran juga menarik, karena kami tahun ini sebagaimana setelah disetujui oleh pemegang saham akan melakukan organisasi perparkiran. Sekaligus kami juga mohon izin untuk menyampaikan keinginan kami, ketika pendapatan relatif agak sulit, kendala teknisnya banyak, efisiensi harus kami tempuh habis-habisan begitu, memecahkan pengurangan tenaga kerja manusia dengan teknologi. Modernisasi perparkiran yang akan kami tempuh adalah sama sekali tidak ada lagi tenaga orang, meskipun hanya 1-2 barangkali masih kami perlukan. Ternyata memang banyak yang harus kami komunikasikan. Jadi nanti di Bidakara masuk yang selama ini sudah tidak ada gerbang otomatis ya, tinggal menguatkan
disentuh, kemudian keluar struknya, kemudian nanti ketika keluar struknya itu akan dibaca oleh scan, kemudian keluarlah berapa lama waktunya dan berapa rupiahnya, baru digunakanlah untuk pembayaran. Jadi sama sekali tidak ada tenaga manusia. Ini akan menghemat luar biasa. Ada angka-angka yang terus terang aja nih akan berdampak ke BKS, Pak. Jadi agak ada pengurangan. Jadi mohon dimaklumi Pak Bambang. Jadi kami dalam rangka meningkatkan laba ada efisiensi yang harus kami tempuh. Jadi ini menarik karena kami sudah melakukan semacam penelaahan yang paling ideal, karena kalau tidak ada tenaga manusia lagi, itu yang paling ideal adalah single tarif. Sama halnya selama ini kalau Bapak sekalian di beberapa tempat di mall atau di Senayan dan sebagainya sudah tidak ada orang. Jadi betul-betul single tarif Pak, karena kalau multi tarif repot. Yang jadi masalah adalah selama ini kami masih ada keringanan yang kita berikan kepada para pensiunan, termasuk juga karyawan aktif Bank Indonesia. Jadi kami kemarin sudah berkomunikasi dengan PPBI, akan menerapkan pola ini dengan 3 opsi. Opsinya adalah tetap memberikan keringanan, tapi terpaksa kami harus masih membuka pintu keluar yang dijaga orang, khusus yang ada keringanan. Karena untuk karyawan aktif Bank Indonesia maupun pensiunan itu 1 hari dikenakan 5.000, berapapun jamnya. Kemudian tarif sudah ditetapkan oleh Pemda, 1 jam pertama 5.000 ya. Jam kedua 4.000. Jadi kalau didimak ya dari JLL, dari Polius, dari Kasmen itu seperti itu. Artinya mereka itu gampang berpindah. Ya. Gedung-gedung baru seperti punya Pak Bambang ini, termasuk juga di area-area di CBD maupun non CBD itu service charge-nya jauh lebih murah. Gedung lama itu service charge-nya pasti lebih tinggi gitu, karena biaya perawatannya itu aja sudah kompetitor kami yang sangat luar biasa ya, gedung di Bidakara sudah 22 tahun. Kemudian yang kedua, Bapak sekalian, beberapa penyewa, pengelola itu membuat harganya itu gambling. Tidak lagi mau melihat harga sewa ruangannya berapa dan servisannya berapa, pokoknya 200.000 terserah, ada yang 150.000 terserah, bingung kita itu mau bersaing dari harga susah. Jadi layanan jadi penting. Jadi kami tim reaksi cepat pelayanan itu kami terapkan dalam rangka untuk menjaga tenan ini jangan sampai keluar dan tenan baru juga merasa nyaman dengan layanan yang prima. Kemudian yang ketiga, Bapak sekalian, keringanan juga kami berikan, tidak hanya mengurangi harga sewa, tetapi juga dari sisi cara pembayaran. Ini terus terang aja, Bapak sekalian, kami di MPI itu cara pembayarannya ada 3. Yang pertama, sewa ruang per meter persegi, termasuk di ada service charge-nya ya, yang dibayar dalam periode tertentu, tapi juga ada yang modelnya pakai istilahnya revenue sharing, betul ya? Ya, revenue sharing. Kami sengaja terapkan ini karena semata untuk memberikan kemudahan. Kemudian yang ketiga, bahkan sekarang kami terapkan yang nunggak-nunggak, yang outstanding itu nyicil saison nih, di sana. Semata supaya dia tetap masih berusaha di kantor kami, terutama yang di sektor retail, terutama yang di basement itu kantin, yang di rooftop, ya, kami berikan kemudahan, angsuran, ya, udahlah nunggaknya ada 50 juta, 60 juta, ya sudah diperpanjang angsurannya dari 9 bulan, 10 bulan dan seterusnya. Semata supaya tetap di situ, karena saling melengkapi. Food court ini sebetulnya melengkapi para tenan sebetulnya, yang kita harus kerjasama dengan baik. Jadi saya kira seninya di lapangan sangat luar biasa Pak. Moga-moga Pak Bambang nanti dengan kerjasama ini, monggo. Sekarang secara informal kan selama ini sudah kontak-kontakan ya. Nanti secara resmi bisa kita manfaatkan dengan baik.
Jadi kami ini mirip-mirip seperti JLL, seperti Kesmen Colliers, ya, kita sekarang sebagai agen advisory-nya BKS. Moga-moga ini pengalaman yang baik, sekaligus juga bisa mengenerate income, karena kami dapat 5%. Kalau kerjasama dengan pemasar lain kita bisa diberikan kelonggaran 6% dan sebagainya. Saya kira itu Pak. Terima kasih sekali lagi. Saya kira kesempatan yang baik, dan kami juga akan mengembangkan sayap terus, ya, karena tidak mungkin kami hanya di situ aja masalah sustainability dari keuangan kami di MPI yang harus terbuka, ya kita manfaatkan. Saya kira itu termasuk kalau kami diberikan kesempatan nanti dari pemegang saham, ada gedung-gedung lain yang ditawarkan, siap kami akan kelola dengan baik. Demikian barangkali, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya kira dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juru foto tolong diabadikan. Ini wartawan Kompas dan juga wartawan dari Antv hadir juga. Selanjutnya tantangan komisaris, baik dari komisaris PT MPI dan juga komisaris PT Bhinneka Swadaya, Bapak Beni Susanto mewakili PT MPI, dan Bapak Irwansyah mewakili PT Bhinneka Swadaya. Diabadikan. Kita sambut dengan tepuk tangan kejadian ini, semoga bisa berjalan dengan baik, lancar dan berkah buat kita semuanya. Terima kasih. Kami silakan. Kami hormati Ibu tuan rumah yang mengundang kami, Pak Bambang Supardi selaku Dirut PT BKS, Pak Dwi lah. Pak Dwi beserta seluruh rekan-rekan karyawan karyawati PT BKS yang kami banggakan. Yang kami hormati juga komisaris utama PT BKS Pak Irwansyah, senior sesepuh kita yang terus bisa menjaga tidak saja fisik tetapi juga visi dari mulai kita ingin memiliki gedung, sampai sudah memiliki gedung, sampai mencari pengisinya atau tenannya, sampai mau 100% okupansi berkolaborasi dengan MPI. Mudah-mudahan ikhtiar ini memperoleh jalan, memperoleh kemudahan yang sudah kita niatkan sama-sama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya yang kami hormati dari jajaran direksi dan komisaris PT MPI, Pak Beni Susanto, komut di 3 perusahaan. Kalau nggak orang hebat sudah bisa dan sangat dibutuhkan, sehingga masih dipertahankan oleh Pak Uji sebagai komisaris utama, Pak Budiatmoko selaku dirut dan selaku direktur, Pak Doni, rekan saya Pak Wiwi Botia, dan juga ada beberapa rekan pejabat dari PT MPI yang kami banggakan. Karena masih bulan Syawal, saya gunakan kesempatan ini juga untuk mengaturkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin dari kami, baik selaku rekan kerja maupun dalam kaitan hubungan selaku ya secara formal pemegang saham. Itu sebetulnya pemilik seutuhnya. Pemilik yang sejati itu aware. Oh, kalau ya kita harus menjual.
mana yang dulu gelap terang naik turun, kemudian sekarang sudah titik terang. Ke depan ini begini tantangannya tadi Pak Puji macam-macam. Paling optimis 2023 baru mulai ada geliat, bahkan mungkin 2026. Kemudian kita potret masing-masing spesialisasi itu baru udah makin suram gitu. Jadi memang harus seimbang. Sampai jalan itu di level teman-teman ya, di level jabat-jabat dan sebagainya. Di level kita rasanya Pak Puji nanti kita akan coba lagi bicara pelan-pelan mendesain gitu ya, JKK, Dapendi dan beberapa anak perusahaan untuk bisa tadi. Ini kalau enggak isinya curhat Pak. Saya juga nggak cukup. Kita juga nggak cukup hanya mengatakan, oh di BI itu ada 1000 sekian pekerjaan loh, nggak bisa. Tulis saja. Pekerjaan jenisnya ini memang harus ditulis. Jadi yang dulu kan kita masih staf baru masuk, mulai dari ekspedisi, tiketing, lalu ada KGP pengiriman fisik, kemudian seluruh pemeliharaan dulu BTS atau BKS pernah punya. Kenapa sejarahnya hilang? Dari Papua sampai Aceh, kemudian nggak lagi ada. Apakah bisa memelihara itu? Gitu? Apa karena turun kualitasnya? Atau karena ada hal-hal yang sifatnya terkait dengan integritas? Nah itu jangan sampai terulang. Dan kita katakan kita sudah tidak begitu lagi formal. Saya tahu sebelum-sebelumnya juga ada janjian seperti ini, tapi dengan diformalkan sehingga kita bisa mengikuti, menulis, mendokumentasikan sejarah ini sampai nanti bisa tahu ya hal-hal baik dan yang kurang untuk disempurnakan ke depan. Dan juga ini menjadi satu kebiasaan yang ya dalam praktek bisnis, hal yang best practice, kebiasaan yang baik agar bisa diteruskan. Mudah-mudahan nanti Pak Puji Kotia itu udah punya berapa Ibu ya? 15 apartemen dan 1 yang untuk perkantoran di basement. 18 apartemen. 1 ruang komersial. Ya, dia udah siap. Saya rasa itu, sekali lagi selamat Pak Bambang, mudah-mudahan ini segera bisa terrealisasi jasa profesionalnya NPI yang bisa menghadirkan meter square yang lumayan di gedung BKS yang sangat baik. Kalau nggak nanti ini menjadi gedung ini bagus cuma dilihat-lihat, tapi sambil setiap lewat kok masih gelap, lampunya kan cuma 2 lantai yang terang gitu kan. Dan terang kesehatan. Bahwa tantangan kita memang ke depan belum pulih lah, saya bilang. Sampai 2023 dan selalu aja ada masalah baru. Covid kalau selesai ada isu harga mahal karena dislokasi supply, karena perang dan seterusnya. Jadi kita nggak tahu. Jadi ini cobaan terlalu agak panjang cobaannya, lebih panjang dari krisis 97-98 rasanya. Dan karena pelan kita nggak menyadari bahwa kita ini perlahan mati gitu, perlahan kehabisan oksigen. Masih bersyukur dan kita apresiasi Pak Puji masih okupansi rate-nya ke 72%, Pak Bambang sudah mulai ke angka 50, di atas 50 gitu ya, dengan target 70. Harus kita syukuri dan kita apresiasi. Ada yang kurang berkenan atau ada yang tidak pas, ada yang keliru, karena memang saya bukan ahlinya. Kalau portofolio bolehlah 2 kali 24 jam gitu. Tapi kalau ini ya pura-pura ahli aja supaya kelihatan ahli, padahal enggak. Demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk dan ikhlas menurut agama masing-masing. Mohon maaf bagi yang menusin, mohon dapat kiranya menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah ya Rabb, tiada kata dan rasa yang pantas kami aturkan kepadamu pada pagi hari ini selain syukur kami kepadamu atas segala nikmat, terutama nikmat sehat dan kesempatan yang sudah Engkau asalkan gedung Menara Binakarsa
antara PT Pinakasa Swadaya dengan PT Mekar Prana Indah. Ya Allah, ya Rabb, izinkanlah kami memohon, jadikanlah acara ini sebagai penyegar, pembangkit dan pengugah semangat kami untuk bersinergi dalam pemasaran gedung Menara Pinakasa, sehingga diharapkan membuahkan hasil yang optimal. Ya, setelah itu mohon izin, masker bisa dibuka. 1, 2, 3, 4.